Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro, Bapak Muhammad Alwi SEI MEI, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Dinda Febrianti dengan NIM 21041010063 dari kelas Ekonomi Syariah 2B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan presentasi materi yang berjudul Pengangguran dan Tingkat Alamiahnya. Untuk itu, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ya. Yuk, kita masuk ke isi pembahasan materi kita. Halo teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu ya, yaitu tentang latar belakang pengangguran. Pengangguran nggak lagi asing di telinga kita, apalagi teruntuk para mahasiswa ekonomi. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang dimana mempengaruhi manusia secara langsung dan juga menjadi masalah yang paling berat, apalagi teruntuk negara berkembang seperti negara Indonesia. Dan bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kualitas kehidupan. Dan juga ini sangat berpengaruh bagi psikologis orang tersebut, menimbulkan tekanan psikologis. Dan teman-teman, tidak heran jika pengangguran sering menjadi topik debat oleh para politisi yang dimana mereka mengklaim bahwa mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu untuk mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Para ekonom juga mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan juga untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut, yang pertama, adanya pelatihan kerja. Yang kedua, membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, adanya asuransi pengangguran. Dan yang terakhir, adanya undang-undang upah minimum yang tinggi. Dan ini akan kita bahas di materi yang berikutnya. Untuk itu, teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai supaya kita memiliki wawasan yang luas terkait pengangguran dan tingkat alamiahnya. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pengangguran dan bagaimana cara mengidentifikasi atau mengukur jumlah pengangguran. Nah, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah istilah untuk seseorang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau seseorang yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi atau mengukur jumlah pengangguran? Nah, untuk mengukur jumlah pengangguran, ini adalah tugas Badan Statistik Negara yang menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain, seperti pekerjaan, jam kerja rata-rata, dan durasi pengangguran. Data ini diperoleh dari survei rutin terhadap rumah tangga. Kemudian, Badan Statistik Negara biasanya mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam satu kategori. Yang pertama, bekerja, yaitu jika ia menghabiskan beberapa hari pada minggu sebelumnya untuk mengerjakan pekerjaan yang dibayar kemudian. Yang kedua, yaitu pengangguran, jika ia berhenti kerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Dan yang terakhir adalah tidak termasuk dalam angkatan kerja. Nah, itulah tadi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengangguran dan juga bagaimana cara mengukur tingkat pengangguran. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, di materi ketiga ini kita akan membahas tentang pencarian kerja. Salah satu alasan mengapa pengangguran selalu ada dalam perekonomian, salah satu faktornya yaitu pencarian kerja atau biasa kita sebut dengan job search adalah proses mencocokkan pekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan ini dengan bidang atau pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dia. Nah, jadi pencarian kerja atau job search ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara, itu tinggi atau rendah. Ditambah lagi dengan lapangan pekerjaan yang mungkin pada suatu daerah atau wilayah tertentu itu belum banyak tersedia, sehingga banyak pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Dan bisa dilatar belakangi juga oleh pekerja yang tidak tahu di mana letak keahlian dia, sehingga dia bingung dalam bidang apa dan di mana keahlian dia yang harus dia sesuaikan dengan pekerjaan yang akan dia lakukan.
Nah, itu tadi materi tentang pencarian kerja. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Baik teman-teman, di materi terakhir kita yaitu tentang peraturan upah minimum. Nah, peraturan upah minimum, mayoritas pekerja dalam perekonomian memiliki upah jauh di atas upah minimum berdasarkan peraturan. Peraturan upah minimum bersifat paling mengikat terhadap anggota angkatan kerja yang paling tidak terampil dan juga tidak berpengalaman, misalnya di kalangan remaja atau di kalangan orang-orang yang kurang terdidik. Peraturan upah minimum hanyalah salah satu alasan mengapa upah menjadi terlalu tinggi. Pengangguran struktural terjadi akibat upah yang berada di atas upah keseimbangan. Dalam pengertian penting, berbeda dengan pengangguran friksional yang terjadi akibat proses pencarian kerja. Apabila pencarian kerja menjadi alasan terjadinya pengangguran, para pekerja mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Sebaliknya, apabila upah berada di atas titik keseimbangan, jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan dan para pekerja menjadi pengangguran karena mereka menunggu adanya lowongan kerja. Nah, itulah penjelasan tentang peraturan upah minimum yang juga menjadi salah satu faktor mengapa pengangguran di suatu wilayah atau daerah bahkan negara itu tinggi. Baik teman-teman, tak terasa selesai sudah pembahasan kita pada materi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu teori ekonomi makro yaitu Bapak Muhammad Alwi SEIMEI apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan juga tingkah laku saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat menambah wawasan kita semua terkait pengangguran dan tingkat alamiahnya. Untuk itu, jalan-jalan beli buah, jangan lupa beli sepatu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya video ini teman-teman. Dadah!